Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rasul. Nomor saya Ciamis Nabiti Alwi Afif. Saya di sini sebagai yang dituakan Pandawa cabang Ciamis. Berdiri Pandawa ini saya berdiri tahun 10 Agustus 94 di Pamaricang waktu itu dikenakan ranting. Setelah itu saya bergeluti terus menerus menampung asli masyarakat ini masuk di Pandawa yang datang terus itu sampai sekarang. Kalau dibilang banyak sih banyak dan alumni sampai sekecamatan Pamaricang hampir lebih 500 orang anggota sampai sekarang tidak berhenti dari sama 94 sampai sekarang berjalan terus. Lanjut, apa sih arti Pandawa itu? Kita Pandawa itu artinya P-nya family, A-na anu, N-na nuju, D-na di, A-na alajar, W-na walagi, A-na. Jadi Pandawa itu artinya family anu nuju di alajar walagi. Walagi itu artinya walagi teh benar, sehat, jujur, hati teh hati. Nah, itu. Di Pandawa tidak ada gerakan-gerakan yang menyemarkan atau munculkan itu berkelahi. S itu di Pandawa itu untuk menjalin silaturahim yang pertama, yang kedua untuk membina anak-anak muda dan anak-anak yang lainnya, selain orang tua juga sama, untuk mensehatkan badan jasmani orang tua orang itu tersebut. Dalam jelasan keterangan al-aqisal biusal. Akal yang sehat ini dengan jasad yang sehat. Kalau jasad sehat, insya Allah akan sehat. Saya berdiri itu puk dengan tujuan saya di Pandawa itu kena ya memang cocok untuk saya. Kenapa cocok? Dulu saya di Pandawa, sebelum Pandawa saya mengenyam ilmu-ilmu yang lain daripada Pandawa ini. Dinamakan ya hitam lah terserang dulunya gitu. Sekarang tidak punya satu titik pun tidak punya ya. Ilmu yang dibawa ini saya terus terang Pandawa itu artinya family yang berjalan hati dan membentukkan tenaga dalam yang ada di diri kita untuk kita dan dari kita. Insya Allah kalau Pandawa diperhatikan dengan baik-baik, badan kita sehat, tenaga kita kuat, rekan punya banyak. Satu, kita musuh banyak, tapi 1000 kita sahabat masih kurang. Jadi saya membentukkan masyarakat organisasi Pandawa ini dari tahun 19 sampai sekarang hampir 500 orang banyak. Gitu. Nah, selanjutnya untuk di Pandawa ini tidak ada tujuan-tujuan yang negatif. Terus terang, ini tujuannya hanya positif. Jadi ada anak muda yang berangkat dari rumah datang ke sini, orang tuanya memberikan apresiasi kepada saya. Wah bagus Pak, anak saya ada di sana untuk pelatihan. Tapi kalau anak muda dari rumah datang ke sini tidak ada, kemana larinya itu kan kecewa orang tua. Tapi kalau di sini dihimpun oleh saya, sehingga Pandawa itu menghimpun anak-anak muda, menghimpun orang-orang yang membutuhkan ilmu kepandawaan. Saya terima kasih. Yang kedua, yang ketiga di Pandawa itu banyak rekan. Terus terang ini orang-orang bukan dari sini, dari Rancah. Di Rancah bergabung ke sini, ini Rancah insya Allah ranting sekarang menjadi ranting. Di sini udah menjadi cabang. Di cabang 2021 menjadi cabang. Sampai sekarang udah 3 tahun jadi cabang di sini, saya lebih berat tugas saya. Berarti alhamdulillah dikenal banyak dari berbagai wilayah Pak. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih Pak, inspirasi Bapak untuk mendirikan pelatihan pencak silat di Dusun Angsana itu seperti apa sih Pak? Apa yang menginspirasi Bapak gitu? Aspirasi saya yang pertama mengamalkan ilmu. Kalau saya membina kepada banyak orang itu akan tercapai. Tapi kalau saya membentuk tim atau membentuk kader seperti saya membentuk Pak Wawan, itu adik-adik dari Raja kan, saya menjadi bicara kok. Di sini ada junior, banyak senior untuk membentuk pembinaan kepada anak-anak yang pemula atau seniornya.
itu dari saya. Ya kalau saya sendiri nggak kebagian waktu lah, terus terang tidak akan berhasil. Dia berkebersamaan, kebersamaan. Ada di saya ke senior, ke anak yang pemula ke cantik muda, Madia Tama sampai ke kesatria entah di sananya. Baik Pak. Tapi kan ini zaman semakin modern ya Pak. Nah di sini tuh ada nggak sih perbedaan pencak silat modern atau tradisional atau memang pencak silat tuh dari dulu seperti ini gitu? Pencak silat, itulah artinya pencak silat itu antara ancak silat. Ancak itu kan wadah atau tempat, sila itu silaturahmi. Jadi kalau dinyatakan pencak silat itu, pencak silat adalah ancak silaturahim, tempat silaturahim antara umat dengan umat, antara muslim dan muslim, antara sahabat dengan sahabat, antara manusia dengan manusia. Di tempat yang satu. Nah, di wadahan di sini adalah Padepokan. Padepokan artinya parti Depok, parti bersilaturahmi, parti bercengkerama, memasang keilmuan gitu. Berarti selama perkembangan zaman ini pencak silat dari dulu tetap seperti ini gitu ya Pak? Pencak silat enggak, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau dulu pencak silat itu membentuk kekebalan badan. Dulu mah kalau pencak silat itu siapa yang kuat itu yang yang dianggap merdeka. Tapi kan sekarang tidak. Saya sesudah mengenyam mas keilmuan ini, tidak ada yang nantang berkelahi, dan saya pun juga belum berkelahi dengan siapa saja. Sekarang banyak paburon di Kamarican juga, lebih 20 paburon, tapi belum ada yang antara bentroknya antara paburon dan paburon. Banyak juga adaranya pelajar banyak yang bentrok tawuran di sini ya, alhamdulillah itu. Jadi kalau dulu mah lamun teu urang teu kuat jasa teh cilaka baheula mah sabab baheula mah main fisik. Kalau sekarang tidak main fisik sekarang mah. Tapi kalau mau mah tidak ada masalah. Kan di sini tidak mengedepankan untuk berkelahi, tapi untuk silaturahim yang pertama, yang kedua untuk kekuatan jasad kita, badan kita dengan olahraga fisik secara batin gitu. Yang terakhir nih Pak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang tertarik untuk belajar pencak silat? Begini, saya sebagai yang tua, mohon maaf kepada Anda sekalian, adik-adik, remaja, anak-anak dan dewasa. Kita sebelum dan sesudah ada kata-kata begini. Di waktu kita menaikkan tingkatan ujian, menaikkan tingkat, saya ada pertanyaan. Bagaimana Anda kalau bertemu dengan orang lain? Yang pertama, sikap Anda bagaimana? Jawabnya, Mas, yang itu. Yang kedua, kita sudah dari awal, tidak tahu apa-apa. Seperti padi lah. Padi lahir muncul tidak ada apa isinya. Kan ngacung, benarnya. Jadi ngacung ke atas, tidak ada isinya. Kalau udah diisi, terus nunduk sampai matang. Nah itu seperti itu. Anak muda awas. Karena punya jurus satu, nantang ke orang tua, nantang ke kerabat, nantang ke guru. Ini tips saya. Kalau Anda tidak hormat kepada orang tua, kalau Anda sekalian putra-putri, Anda harus benar-benar memegang bermanfaat di masa depan. Sekian. Mungkin teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.